lagi Baik TV ID. Bro, iseng lagi bengong-bengong gua lihat-lihat review produk anyar ya, produk baru ya. Ini ada yang menarik bro. Jadi salah satu pabrikan China juga ya, CYC itu ternyata baru merilis produk barunya. Itu sekitar bulan Agustus, sudah lama juga sih, Agustus 2002 kemarin ya. Jadi sudah berapa bulan tuh lolos juga ya. Ada yang menarik dari produk baru CYC ini bro. CYC ini sebetulnya sudah ya dia udah lama juga lah. Dia membuat mid-drive konversi ya, seperti papan. Cuman yang awal-awal itu dia ada produknya itu apa ya, saya lupa. Ada yang seri X1 Pro, X1 Stealth. Nah itu modelnya yang apa ya namanya ya, terlalu besar sehingga mungkin kurang populer di kita ya. Jadi kalau rata-rata modelnya dia itu di bagian yang di bottom bracketnya itu tetap dayungan biasa, connecting ada nongol ke depan itu motornya. Nah di motornya itulah nanti ada gear kecil yang di connect pakai rantai lagi ke crank, itulah yang membantu untuk memutarkan crank yang tadi. Jadi ada di crank itu ada double rantai, satu ke depan ke motor, satu lagi rantai ke drivetrain belakang ya. Jadi ribet gitulah, nggak efisien. Tapi powernya paling gede bro. Dia yang generasi pertamanya aja itu yang X1 generasi pertama itu sebentar kalau salah 3000 watt. Powernya 3000 watt tuh, 3000 watt. Terus maksimum torsinya itu bisa 180 Newton, dibayangin. Dan ini belum lama kok dia rilis yang ini si gen pertama ini. Nah, CYC ini termasuk agresif ya. Dia setelah meluncurkan yang Gen 1, nggak begitu lama dia meluncurin yang Gen 2, yang X1 Gen 2 ini ya. Tapi terus sebentar, bahas dulu yang yang Gen 1 ini ya. Yang Gen 1 ini tadi maksimum torsinya 180 Newton, powernya 3000 watt. Berat motornya sih nggak begitu berat bro, dia cuma 3,5 kilo, tapi dengan crank dan BB dan lain-lainnya dia sebutkan tidak sampai 5 kilo, ya mirip-mirip lah. Terus apa lagi ya, dengan power yang begitu gede, mungkin kalau di Eropa atau di Amerika laku ya, dan kalau di kita jarang ya yang pakai mid drive CYC ini karena 3000 watt loh. Nah, yang gue bilang tadi kan gak lama dia itu agresif, dia langsung mengeluarkan lagi yang generasi keduanya bro. Nah yang generasi kedua ini itu nggak jauh kok selang waktunya. Secara fisik juga nggak begitu berbeda lah dengan yang generasi 1. Hanya saja yang Gen 2 ini yang signifikan itu adalah di powernya yang betul-betul ekstrim. Jadi kalau yang generasi 1 itu 3000 watt, di generasi 2 ini maksimum bisa 5000 watt. Jadi 3000 sampai 5000 watt di peak powernya, di maksimum powernya. Terus torsi bagaimana? Otomatis bro. Kalau tadi torsinya itu yang Gen 1 cuma 180 Newton, yang ini 250 Newton. Bayangin 250 Newton artinya wah itu torsinya berlimpah dan gila bener lah gue bilang. Nah, ada beberapa penambahan ya di generasi 2 ini. Dia perbaiki di sistem torque sensornya jadi integrated, terus aplikasinya untuk adjust dia bikin, terus sama 2 model riding ya dengan 9 model assist, itu generasi kedua. Nah
nggak lama lagi dia keluarin lagi yang generasi 3-nya bro. Itu selang-selangnya nggak lama bro. Di generasi 3 ini itu hanya sebetulnya lebih ke perbaikan yang generasi 2 tadi, penyempurnaan lah istilahnya. Kalau yang generasi 2 tadi powernya antara 3000 sampai 5000 watt peak, paling rendah 3000. Nah yang generasi 3 ini start powernya itu dari 3500 sampai maksimum di 5000 watt. Artinya ada penambahan 500 watt di terendahnya ya. Sama torsinya juga bro, kalau tadi 250, nah ini maksimum bisa mencapai 280 Newton. Gila nggak? Dari yang generasi pertama 180, generasi kedua dia naikin ke 250, generasi 3 dia naikin lagi ke 280. Gila bener kenaikannya bro. Nah yang baru di generasi 3 ini itu adalah, bentar, tadi disebutin yang terbaru ini, controller baru dengan ketahanan yang lebih bagus lah detailnya. Terus rotor, core, dan motor, water resistance-nya. Terus ada beberapa pembaruan, tapi yang paling signifikan yang tadi powernya ya, dia 3500 sampai 3000, sama si maksimum torsinya tadi naik ke 280 Newton. Nah itu kan yang tadi bro, yang modelnya gede-gede lah, yang pakai dual rantai dan tenaganya luar biasa besar. Memang selama ini CYC itu menjadi andalannya. Nah Agustus kemarin dia keluarin versi baru yang persis seperti BBS punya Bafang. Jadi ya tempelnya cuman di bottom bracket, terus ada bulat ngegandul, jadi seperti punya Bafang. Tapi secara fisik dia lebih kecil dan terus ada sirip-sirip apa sih, kayak kalau motor itu silinder motor ya, mungkin buat pendingin udara ya. Nah itu dia kasih nama CYC Photon. Ini menarik bro, gue bilang asli ini menarik karena satu, dia 750 watt, torsinya maksimum torsinya 110 Newton ya, beda-beda tipis sama Bafang lah. Kalau Bafang yang BBS 02 750 watt itu juga diklaim Bafang 120, ini 110, beda sedikit ya, tapi bobotnya signifikan. Berat mesinnya ini hanya 3,2 kilo, itu jauh lebih ringan daripada Bafang BBS 02 750 watt yang beratnya itu sekitar 4,5 kilo. Jadi sekitar 8 tambah 5, 13, 1 kilo 3 ons lebih ringan daripada mesin sejenis dari Bafang. Nah kalau sertifikasi ya kita udah tahu dia udah CE, FC, FAS dan UK juga bro. Nah yang baru lagi nih bro dari si CYC Photon ini, itu dia mengklaim torque sensornya itu paling sensitif dan paling baik lah, terbaik lah dia klaim ya. Patent torque sensing technology offer one of the best pedal assist sensitivity in the e-bike industry. Nah artinya dia berani mengklaim bahwa sensor torsinya itu, torque sensornya itu paling sensitif. Ini perlu dibuktikan bro. Nah, cuma ya itu tadi masih agak susah dicarinya. Gue bilang agak susah kenapa? Ini karena order kebanyakan harus ke Amerika, Golden Motor sama ada yang website resmi juga Amerika. Padahal CYC ini perusahaan China juga yang markasnya itu di Hong Kong. Tapi kalau lu cari CYC Photon ini di Alibaba atau di AliExpress nggak ada bro. Tapi kalau di Amerika malah ada. Nah itu gue sendiri agak bingung. Jadi jujur aja gue biasanya kan kalau beli-beli gini di Alibaba atau di AliExpress yang made in China itu. Ini gue cari, gue obrak-abrik gak ada. Kalau yang CYC
X1 Pro tadi Gen 1, 2, 3 itu ada di Alibaba. Tapi sedikit saya lihat sedikit banget gitu. Beda jauh dengan made in China lainnya ya, itu banyak ya. Nah yang untuk motor ini gua obrak-abrik kagak ada bro. Adanya itu tadi di website resminya dia, sama di Golden Motor, sama ada beberapa yang memang itu memang perusahaan Amerika lah. Agak-agak aneh juga sih. Nah, jadi itulah alasan gua kenapa belum dapat. Sebetulnya alasan utamanya belum ada budget ya bro. Santai bro. Tapi yang menarik nih bro, si YC ini membuat suatu produk baru yang head to head dengan Bafang yang sudah duluan main di model seperti itu ya. Ini dengan dia menawarkan bobot yang lebih ringan, fisik lebih kecil, dan kalau Bafang kan pakai pedal assist ya, dia pakai torque sensor dan dia klaim torque sensornya itu paling sensitif dan terbaik. Perlu dibuktikan sebetulnya bro. Semoga satu saat bisa kita jajal. Terus dia menawarkan lagi aplikasi. Nah, aplikasi yang ini itu bisa di handphone ya, di Android atau di iPhone. Dia sediakan aplikasinya untuk adjust setting dan lain-lainnya. Bafang ada, tapi dari pihak ketiga ya, bukan dari Bafangnya. Ada tuh aplikasinya kan yang Speed E-nya 3. Kalau ini resmi dari YC-nya ada. Jadi lu bisa adjust, utak-atik, tune up langsung pakai aplikasi bro. Dan resmi dari YC-nya. Asik nih. Terus apalagi yang ditawarkan? Oh ini bro. Jadi kalau Bafang itu kan satu modul langsung masuk, asnya itu di dalam. Satu modul ya langsung masuk ke rumah BB. Nah kalau ini nggak, dia terpisah bro. Jadi as itu sendiri, asnya sendiri, modulnya sendiri. Selain asnya terpisah gitu, model buat crank armnya dia yang sudah model apa istilahnya itu belimbing itu, bukan kotak, bukan model BB kotak, BB belimbing. Nah yang lebih menariknya lagi, ini motornya itu adjustable. Artinya gini, kalau kayak Bafang itu kan memang dia ada yang buat BB 68, 72 itu satu ukuran. Terus buat BB 70, 80 itu lain lagi tuh. Motornya lain lagi, satu memang khusus untuk ukuran segitu. Nah untuk yang fat bike itu kan di atas 100 mm BB-nya. Nah itu lain lagi ya si motornya. Jadi ada 3 jenis motor yang berbeda untuk 3 jenis bottom bracket yang berbeda. Nah ini cukup satu aja, lu bisa pakai di mana aja karena bisa di-adjust. Kalau lu pakai BB yang lama, yang 68 bisa, dia ada spacernya semua. Terus kalau lu pakai yang BB-nya 70, 73, 80 itu bisa. Sampai dia buat buat fat bike-nya 100 itu pun bisa. Jadi memang sudah di-adjustable gitu. Tuh dia bisa sampai 120 bro. Sampai 120 mm BB-nya. Jadi 68 sampai 120 mm range-nya. Cukup satu motor ini bisa semuanya. Nah kalau si Bafang tadi kan 3 jenis motor yang berbeda itu, nggak bisa pakai yang mana aja. Kalau ini bisa dipakai semua. Asli menarik nih bro. Dari semua kelebihan yang ditawarkan sama si YC tadi sebetulnya menarik bro. Dari sisi bobot dia lebih ringan, dari sisi fisiknya dia lebih kecil, terus tadi yang bisa dipakai di BB mana saja karena dia bisa di-adjust, terus cranknya yang lebih kekinian dengan kepala yang belimbing model BB kotak, ada semuanya bro. Nah yang paling penting harga nih bro. Tadinya gua ngarap ya kalau ada di AliExpress atau Alibaba mungkin sedikit lebih murah lah, tapi nggak tahu ya. Jadi kalau kita ngintip di kayak di Golden Motor itu harganya $950 bro. $950 itu dengan kurs sekarang hampir 15 juta ya, itu motor kit aja. Dan harga itu sebetulnya head to head di compare itu sama dengan Bafang
seri yang BBS HD 1000-an. Hampir sama segituan range harganya, antara 950 1000 segituan harganya bro. Sementara kalau yang BBS 02 Bafang yang 750 watt itu kan harganya masih sekitar 400 sampai 500 dolar, artinya masih 7 juta 8 juta mesinnya aja. Itu harga di sana bro. Nah kalau misalnya kita beli di sana yang dari Amerika ini ya, plus ongkir, cukai dan lain-lain, bisa jadi 20 lebih sini, 20 jutaan. Karena kayak BBS 02 aja tadi yang di sana sekitar 400 dolar, kan faktanya nyampe sini itu motornya aja di atas 10 juta, hampir 10 jutaan. Nah ini mungkin ya kalau 950 dolar 15 juta plus pajak, ongkir segala macam mungkin bisa di atas 20. Nah itu juga yang jadi alasan gua belum berani nyoba bro Mihil gitu. Semoga nanti ada rezekinya atau ada yang sudah beli mempersilahkan saya untuk menjajal, asik juga tuh bro. Doain ya bro. Oke, jadi gitu aja ngobrol-ngobrol kali ini bro. Kita ngebahas si CYC Potom tadi, produsen asal China tapi yang jualan barangnya susah dicari di e-commerce-nya China. Kenapa itu bro? Why? Kenapa? Oke, jadi tetap ikutin eBike TV ID. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng. See you brother.